Baik teman-teman semuanya, di sini kami telah menghadirkan subjek penelitian untuk meneliti perspektif siswa-siswi SMA Negeri 1 Cimahi terkait kebijakan di sekolah yang baru-baru ini diterapkan. Dan subjek penelitian ini berasal dari kelas 12 F1 yang akan ditanyakan oleh rekan saya bernama Ilham. Baik, saya akan bertanya ini dengan siapa? Halo semuanya, nama saya William Joshua. Saya dari kelas 12 F1. Izin bertanya, pertanyaan pertama, bagaimana pendapat kamu tentang penerapan kebijakan baru di sekolah seperti pembatasan kegiatan berbiaya, penetapan jam masuk pukul 6.30, dan pelaksanaan tes kemampuan akademik? Menurut aku sendiri ya, dari penerapan kebijakan yang ada kayak pelarangan karya wisata, terus ada jam masuk baru ya jadi 6.30, terus juga ada larangan dan juga ada TKA ya. Itu tuh menurut aku keputusan yang diambil dengan cukup cepat gitu. Jadi gak membiarkan kita para siswa-siswi itu buat beradaptasi dulu. Kayak contohnya dari kebijakan TKA nih. Kita kelas 12 ya, apalagi angkatan pertama yang nyobain TKA atau angkatan pertama yang dihadapin sama TKA itu persiapannya tuh menurut aku cukup kurang karena kita juga bukan nyiapin TKA doang, kita tuh nyiapin SNBP, terus SNBT juga. Jadi overall menurut aku pengambilan keputusannya ini tuh terlalu cepat sih kayak gitu. Penerapannya gitu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ya. Menurut kamu apa tujuan utama dari kebijakan tersebut? Apakah kamu merasa kebijakan ini benar-benar membantu mengingatkan kedisiplinan dan keadilan di lingkungan sekolah? Menurut aku kalau tujuan dari dibikinnya kebijakan ini tuh ya pastinya ada buat kedisiplinan juga. Terus ada beberapa hal yang diambil kayak contohnya kayak pelarangan karya wisata. Itu kan diambilnya gara-gara semua orang tuh biar berlaku adil gitu. Nggak semuanya kan bisa ikut karya wisata. Jadi daripada maksain mending nggadain aja karya wisatanya kayak gitu. Terus buat yang jam masuk itu lebih ke kedisiplinan ya menurut aku tujuannya. Dan buat yang pelaksanaan TKA itu tuh lebih ke pembuktian kalau ataupun validasi dari nilai rapot kita dari semester 1 sampai semester 5 kayak gitu. Oke. Pertanyaan ketiga, bagaimana perasaan kamu terhadap kebijakan tersebut? Apakah kamu merasa nyaman, terbebani secara akademik, atau malah jadi lebih termotivasi? Kalau dari aku sendiri ya, aku agak sedikit terbebani gitu karena ya ada beberapa kebijakan yang tadi implementasinya itu secara tiba-tiba kayak gitu. Jadi nggak siap gitu loh. Jadi dari transisi kebijakan sebelumnya ke kebijakan yang baru yang lebih kompleks yang dengan aturan-aturan yang baru gitu. Jadi ngebuat aku sendiri sebagai siswa kelas 12 itu kaget kayak gitu. Jadi kayak agak ngerasa terbebani gitu lah. Lalu pertanyaan keempat, menurut kamu sejauh mana pembatasan kegiatan seperti karya wisata atau acara berbiaya memengaruhi kreativitas, kebersamaan, dan kegiatan sosial antar siswa? Buat aku itu sangat mempengaruhi ya, karena selain dari kreativitas tadi yang tentang kebersamaan dan solidaritas ya, itu tuh sangat berpengaruh sih dalam kegiatan karya wisata ini. Karena kegiatan ini juga tuh dilakuinya kayak setahun sekali atau bahkan 3 tahun sekali, 2 tahun sekali gitu. Jadi itu tuh seharusnya bisa jadi satu sarana atau satu wadah yang bagus gitu untuk para siswa-siswi ini memperkuat tali silaturahminya lagi gitu, untuk memperkuat kebersamaan, bisa memperkuat kreativitas juga. Tapi dengan adanya kebijakan yang melarang karya wisata ini, aku sendiri cukup kecewa sih ya dengan kebijakan yang diterapin itu. Itu jadi kayak satu wadah yang udah bertahun-tahun udah sering dilakuin tapi tiba-tiba ditarik secara tiba-tiba kayak gitu loh. Ya, jadi menurut aku cukup jauh sih mempengaruhinya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kebijakan jam masuk pagi dan TKA ini memengaruhi semangat belajar, prestasi akademik, atau kondisi psikologis kamu selama di sekolah? Kalau menurut aku, dari aku sendiri itu nggak terlalu mempengaruhi ya, cuman kayak perubahan jam tidur aja sih, dan itu perlu penyesuaian buat kedepannya. Jadi secara langsung ataupun secara keseluruhannya itu nggak terlalu mempengaruhi kondisi fisik maupun semangat belajar aku yang menurun atau bagaimana gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaannya. Menurut kamu
Apakah dampak kebijakan-kebijakan ini sama bagi semua siswa atau berbeda tergantung pada latar belakang ekonomi dan kemampuan akademik masing-masing? Kalau menurut aku ini sama ya, karena diterapinnya tuh oleh satu instansi yang sama, itu dari Kemendikbud gitu ya, dari Kementerian Pendidikan. Jadi dapat berlaku sama gitu. Oke. Lanjut untuk pertanyaan terakhir, kalau kamu bisa memberi saran, kebijakan seperti apa yang sebaiknya diterapkan sekolah agar tetap disiplin dan efektif, tapi tidak menimbulkan tekanan berlebih bagi siswa? Menurut aku gimana cara bisa sekolah ya atau Kementerian Pendidikan tuh bisa nerapin satu kebijakan tapi nggak ngeberatin siswa tuh, yang pertama dengan cara mendengarkan aspirasi dari para siswa terlebih dahulu. Jadi bisa tahu gitu keinginan para siswanya tuh mau kayak gimana. Jadi bisa diterapin, diimplementasiin sama sekolahnya. Kalau misalkan sekolah nggak ngedengar dulu apa kata murid, ya pasti bakal susah gitu buat bikin kebijakan atau peraturan yang gak bakal ngebebanin murid kayak gitu. Oke. Baik, terima kasih sudah untuk ini ya pertanyaan terakhirnya. Ya. Terima kasih untuk Kak Jawas. Ya. Maaf bila mengganggu waktunya ya. Ya. Terima kasih Kak. Ya. Siap. Teman-teman semuanya, di sini kita sudah memiliki subjek penelitian yang berasal dari kelas 12 F1. Di samping saya ini ada Kak. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Ratu Naila dari kelas 12 F1. Nah, langsung aja ke pertanyaannya terkait kebijakan sekolah yang baru-baru ini diterapkan menurut pandangan siswa-siswi SMA Negeri 1 Cimahi. Langsung saja ke pertanyaannya, Kak. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana pendapat kakak tentang penerapan kebijakan baru di sekolah seperti pembatasan kegiatan berbiaya, misalnya karya wisata, lalu penetapan jam masuk pukul 6.30 dan pelaksanaan tes kemampuan akademik yaitu TKA. Kalau misalnya dari aku sendiri, sebenarnya setiap kebijakan itu kan pasti ada positif negatifnya ya. Cuman kalau misalnya kita lihat dari pertama, buat pengurangan kegiatan yang ada biayanya itu, sebenarnya positifnya banyak karena jadi bisa ngurangin kayak adanya ketimpangan sosial juga. Karena kan kadang kalau misalnya biasa ada karya wisata, terus ada beberapa siswa yang nggak ikut tuh kan pasti bakal kelihatan banget, dan biasanya tuh si siswa ini yang nggak ikut liburan tuh malah dikasih tugas, sedangkan yang ikut liburannya kan senang-senang. Jadi nggak diadain di sini tuh sebenarnya positifnya jadi semuanya rata gitu. Nah yang kedua, kalau misalnya buat masuk jam 6.30 sebenarnya itu juga ada sisi positifnya karena anak siswa-siswi juga bisa dilatih biar mereka bangun pagi. Cuman negatifnya tuh sekarang karena suka crowded kan di jalan, karena campur sama orang-orang yang kerja juga kayak gitu. Jadi mungkin buat jadwal ini bisa dijadulin lagi dan dikasih kebijakan baru tentang gimana caranya biar kebijakan ini terus berjalan tapi malah nggak bikin masalah sosial yang baru kayak gitu. Nah buat yang TKA itu juga kalau kata aku sih boleh-boleh aja ya buat diterapin, karena itu tuh kayak sebagai validasi nilai siswa-siswi selama 3 tahun mereka di SMA kayak gitu. Karena ini juga menghindari adanya manipulasi nilai atau hal yang tidak diinginkan kayak gitu sih. Baik, bagus sekali jawabannya dari Kak Ratu. Lanjut saja ke pertanyaan nomor 2. Menurut kakak, apa tujuan utama dari kebijakan-kebijakan tersebut? Apakah kakak merasa kebijakan ini benar-benar membantu meningkatkan kedisiplinan dan keadilan di lingkungan sekolah? Kalau misalnya buat aku sendiri ya, buat ketiga kebijakan itu berdampak positif sih di aku, karena walaupun yang pertama gak ikut karya wisata, tapi kita bisa kayak ngabisin waktu bareng-bareng sama kelas 12 sampai kan akhir-akhirannya bisa digunain di kegiatan lain kayak gitu. Terus buat yang masuknya 6.30, sebenarnya masalah di aku tuh kayak mikir gimana caranya biar anak-anak tuh tetap 6.30 masuknya. Cuman jadi nggak bikin masalah sosial baru, yaitu yang bikin jalanan macet. Karena sebelumnya kalau misalnya anak siswa-siswi masuk jam 7 itu kan jadi bisa teratur ya, jam segini pekerja dulu baru siswa-siswi. Tapi karena kalian digabung jadi malah macet. Nah itu sih yang seharusnya diperbaiki lagi kalau kata aku. Oh, iya. Nah terus buat TKA itu benar-benar ngaruh sih di aku, karena jadi bikin aku termotivasi buat lebih belajar. Selain nyiapin buat nanti di perkuliahan kayak SNBT dan lain-lain, itu juga bisa bikin motivasi aku biar mempertahankan nilai aku selama ini kayak gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Bagaimana perasaan kakak terhadap kebijakan tersebut? Apakah kakak merasa nyaman atau terbebani secara akademik? Atau malah ini menjadi lebih termotivasi?
Kalau misalnya di awal-awal ya, karena kebijakan baru tuh kan pasti bakal banyak ada respon. Nah kalau misalnya dari aku sendiri itu awalnya kayak ngerasa sedih dan kecewa. Kenapa? Karena di model karya wisata itu tuh jadi biasanya kan kalau misalnya di akhir-akhir tuh waktu aku sama teman-teman aku dipakai buat liburan, tapi ternyata sekarang tuh enggak gitu. Nah itu sedih. Terus yang 6.30 sebenarnya kalau dari aku sendiri nggak terlalu begitu kaget karena aku sendiri kan rumahnya jauh ya. Jadi memang udah terbiasa berangkat pagi kayak gitu. Cuman yang TKA ini juga sebenarnya di awal tuh ngerasa kayak takut aja sih kalau sebenarnya aku sendiri karena itu kan jadi kayak academic pressure aku juga. Tapi selagi aku bisa ngejalanin semua dengan baik, aku percaya aku bisa lewatin semuanya. Oh iya, keren banget teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 4. Menurut kakak, sejauh mana pembatasan kegiatan seperti karya wisata atau acara berbiaya memengaruhi kreativitas kebersamaan dan kegiatan sosial antar siswa? Kalau misalnya dari aku sendiri ya, sebenarnya memang agak sensitif kalau misalnya kita bahas tentang uang atau kayak kegiatan yang butuh biaya. Cuman kalau misalnya selagi kita bisa cari kegiatan lain yang bisa bikin semua orang rasa rata dan sama, kenapa enggak? Kayak gitu sih kalau menurut aku. Oh iya, oke. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Apakah kebijakan jam masuk pagi dan TKA mempengaruhi semangat belajar, prestasi akademik, atau kondisi psikologis selama kakak bersekolah? Kalau misalnya berangkat pagi itu kan tadi udah ya, kalau misalnya aku tuh memang udah terbiasa gitu aku sendiri. Cuman nggak tahu tuh buat teman-teman lain yang sekiranya ternyata tuh sebelumnya di pagi itu tuh punya kegiatan lain, pasti mereka kan bakal punya beban tersendiri juga ya karena 6.30 sudah di sekolah. Terus kalau misalnya buat TKA itu bener-bener akademik pressure banget sih buat aku karena itu tuh kayak selain aku nyiapin buat nanti UTBK dan lain-lain, aku tuh harus nyiapin juga tentang kayak nilai mapel aku yang sekarang kayak gitu. Dan ditambah aku juga kan OSIS, terus kayak aku biar kegiatan lain di luar, aku les, itu bener-bener jadi apa ya, pikiran dan akademik pressure tersendiri sih buat aku kayak gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan nomor 6. Menurut kakak, apakah dampak kebijakan-kebijakan ini sama bagi semua siswa atau berbeda tergantung pada latar belakang ekonomi dan kemampuan akademik masing-masing? Kalau misalnya dari aku sendiri pasti beda-beda ya, karena kan setiap orang tuh punya latar belakang yang berbeda, entah itu dari ekonomi atau misalnya kebiasaan mereka sendiri kayak gimana gitu. Kayak tadi kan kalau misalnya aku udah terbiasa tuh bangun pagi, cuma nggak tahu teman-teman yang lain yang punya kegiatan lebih di pagi hari atau misalnya ada hal lainnya kan pasti bakal jadi beban tersendiri buat mereka kayak gitu sih. Jadi aku percaya kalau misalnya semua kebijakan ini tuh ditanggepin beda-beda sama setiap orang kayak gitu. Iya. Terakhir, kalau kakak bisa memberi saran kebijakan seperti apa yang sebaiknya diterapkan oleh sekolah agar tetap disiplin dan efektif, tetapi tidak menimbulkan tekanan berlebih bagi siswa? Kalau misalnya dari aku, saran bisa kalau misalnya buat disiplin ya, buat waktu itu bisa tetap di masuk jam 6.30, terus kayak dikasih sosialisasi gitu ke anak-anaknya. Kalau misalnya 6.30 tuh bukannya memaksain buat lebih subuh apa gimana, cuma ini juga kan ngelatih mereka buat lebih fokus di sekolah dan lain-lain. Terus buat kayak kedisiplinan seragam dan gitu-gitu, itu tuh harus dimulai juga daripada guru-gurunya dan yang lainnya sebagai contoh. Jadi kalau misalnya bisa, selain guru-guru ngasih motivasi, guru-guru juga bisa ngasih contoh yang terbaik buat anak-anaknya kayak gitu sih. Oh iya, ini ada sedikit pertanyaan sih Kak yang di luar dari pertanyaan wawancara. Sebelumnya kan kita udah nanya-nanya ke Kak Jos ya tentang ini. Terus Kak Jos itu lebih banyak nggak setuju sama kebijakan sekolah ini, terutama di masuk jam 6.30 dan TKA karena yang tadi latar belakang siswa itu beda-beda gitu ya. Bisa aja nih menjadi pressure juga kan buat beberapa siswa yang mungkin kurang mampu di bidang akademik gitu. Jos juga bilang kalau misalkan dia nggak setuju kalau misalkan masuk itu jam 6.30 karena malah justru membuat tingkat kefokusan siswa tuh menurun karena jam tidur juga bergeser gitu Kak. Kalau menurut pandangan Kakak tuh gimana tentang statement dari Kak Jos? Kalau misalnya dari aku ya, buat nanggepin statement dari William tadi, kan kita balik lagi ya, kalau misalnya setiap orang tuh beda-beda. Nah kalau dilihat dari situ juga jawaban aku sama William itu beda karena mungkin kebiasaan yang kita lakuin juga beda-beda kayak gitu. Dimulai dari jam bangun pagi atau mungkin hal lainnya, terus gaya belajar dan lain-lain juga lebih beda gitu sih. Cuman kalau misalnya kayak TKA itu sebenarnya mau dibilang nggak setuju juga
Emang sebenarnya nggak setuju, cuman aku mikirnya ya selagi itu nguji kita dalam mempertahankan nilai, ya kenapa enggak? Tapi mungkin kedepannya sistematisnya dan waktunya aja sih yang dipersiapkan lebih matang kayak gitu. Terima kasih banyak untuk Kak Ratu. Sekian dari kami. Terima kasih Kak. Nah, teman-teman semua, setelah kami mewawancarai subjek penelitian yang berasal dari kelas 12, saat ini di sebelah saya ada Kak Kaila ya. Betul, saya Kaila dari kelas 11 A2. Oh iya. Nah, di sini kita sama halnya dengan sebelumnya, kami ingin mewawancarai tentang kebijakan sekolah yang baru-baru ini diterapkan menurut pandangan dari Kak Kaila sendiri. Baik, langsung masuk ke pertanyaan pertama ya, Kak. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Kakak tentang penerapan kebijakan baru di sekolah seperti pembatasan kegiatan berbiaya, penetapan jam masuk pukul 6.30, dan pelaksanaan tes kemampuan akademik yaitu TKA? Oke, mungkin bahas TKA dulu ya. Ya. Kalau menurut saya pribadi, TKA itu salah satu program yang bagus dan efektif karena kan nilai rapot itu nggak seluruhnya murni ya. Dan dengan adanya TKA itu kan sebagai pembuktian kalau nilai yang tercantum di rapot itu emang sesuai dan emang harus segitu, dan membantu juga nanti untuk ke perguruan tinggi gitu. Tapi ada positif negatifnya sih. Kalau negatifnya, banyak siswa yang mungkin ngerasa tertekan dan jatuhnya malah jadi ada yang depresi, mungkin ada yang jadi stres belajar. Oke. Lanjut ke yang itu yang 6.30 sama Kebijakan masuk 6.30. Ya. Kalau kebijakan masuk pukul 6.30, ini kalau ngomong secara jujur ya, kalau saya pribadi, di saya pribadi sih nggak efisien karena itu kan pagi banget ya. Terus kita juga mikirin ibu rumah tangga yang anaknya banyak. Terus mama saya sendiri aja kerepotan punya 2 anak. Udah gitu ternyata alur lalu lintas tuh padat banget di jam segitu, dan emang bawaannya terburu-buru aja sih. Iya. Oke, lanjut yang tadi tentang apa pembatasan kegiatan berbiaya. Kayak study tour. Ya kayak misalkan wisata. Kalau study tour sama karya wisata, saya menyayangkan sih kalau harus ditiadakan, karena itu kan salah satu momen di mana kita bisa bangun chemistry di luar sekolah. Kita bisa bangun situasi yang lebih harmonis, bisa lebih bangun kekeluargaan yang erat di luar sekolah. Jadi dengan ditiadakannya study tour itu, menurut saya sebagai siswa disayangkan sih. Tapi saya juga ngerti maksudnya kalau misalkan kebijakan sekolah, kebijakan pemerintah itu karena adanya pemerataan biaya, karena kan nggak seluruhnya siswa itu mampu secara ekonomi. Tapi ya mungkin bisa ada alternatifnya lain biar kita ada kegiatan bonding gitu di luar sekolah atau di luar kelas. Oh iya, baik. Terima kasih, bagus sekali jawabannya. Masuk ke pertanyaan nomor 2 ya, Kak. Menurut Kakak, apa tujuan utama dari kebijakan-kebijakan tersebut? Apakah Kakak merasa kebijakan ini benar-benar membantu meningkatkan kedisiplinan dan keadilan di lingkungan sekolah? Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya kebijakan-kebijakan itu balik ke diri siswa masing-masing sih, gimana cara siswa menanggapinya. Kayak misalkan ada yang merasa 6.30 keberatan, ada juga yang merasa kayak oh biasa aja, emang dia berangkatnya jam segitu. Terus dengan adanya TKA, sebenarnya balik lagi ke gimana tadi cara siswanya untuk menanggapinya. Kayak misalkan TKA itu ada yang beranggapan beberapa siswa itu adil gitu. Adil karena dari segi nilai itu terbukti gitu, nggak ada kecurangan dan lain sebagainya. Tapi beberapa siswa juga ngerasa kalau TKA ini justru malah bikin tekanan di dalam pendidikan. Baik. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Bagaimana perasaan Kakak terhadap kebijakan tersebut? Apakah Kakak merasa nyaman atau malah terbebani secara akademik? Dan mungkin bisa menjadi motivasi juga buat Kakak? Awalnya mungkin jujur aja ngerasa nggak nyaman, apalagi dengan yang kebijakan masuk 6.30 kan nggak biasa ya banget ya. Jadi awalnya juga ngerasa keberatan, ngerasa kayak berat ya. Terus kayak TKA itu kan padahal kelas 12, tapi udah kerasa deg-degannya dari kelas 11 sekarang. Kelas 10 juga udah pasti pada kepikiran kan. Tapi setelah lama-kelamaan dijalani, mau nggak mau terbiasa sih. Jadi gimana kita cara menjalaninya aja, kalau lama-lama kebiasaan ya nyaman mau nggak mau. Oh iya.
Untuk pertanyaan nomor 4 ya. Menurut kakak, sejauh mana pembatasan kegiatan seperti karya wisata atau acara berbiaya mempengaruhi kreativitas, kebersamaan, dan kegiatan sosial antar siswa? Menurut saya cukup membatasi karena yang barusan pertama saya bilang kalau misalkan kegiatan karya wisata itu salah satu cara untuk siswa lebih meningkatkan kreativitas atau bonding di luar kelas. Karena kan kegiatannya bukan kegiatan di luar pembelajaran gitu. Jadi kita bisa happy-happy sekaligus ngelepas stres juga. Terus mengenal dunia luar juga, lebih mengenal dunia luar. Jadi menurut saya cukup mempengaruhi dan membatasi. Oh iya. Lanjut ke nomor 5. Apakah kebijakan jam masuk pagi dan TKA ini mempengaruhi semangat belajar, prestasi akademik, atau kondisi psikologis kakak selama bersekolah? Sangat mempengaruhi karena dengan adanya TK ini pertama semangat belajar itu pasti lebih terpacu karena kita persiapan kan, maksudnya lebih terpacu, terus lebih semangat lebih tinggi sih, tapi pastinya juga ada tekanan psikologisnya karena justru dengan adanya semangat belajar yang lebih kepacu atau lebih semangat itu tuh kadang tidur tuh jadi telat, yang gitu-gitu ngaruh ke kesehatan juga sih, tidur jadi telat. Terus kalau misalkan dengan adanya 6.30, sejujurnya itu jadi lebih disiplin sih. Jadi kayak lebih bangun pagi kan ya, lebih bangun pagi. Ya, oke, baik. Lanjut ke pertanyaan nomor 6. Menurut kakak, apakah dampak kebijakan-kebijakan ini sama bagi semua siswa atau berbeda tergantung pada latar belakang seperti ekonomi atau latar belakang kemampuan akademik masing-masing? Menurut aku beda-beda sih. Ya. Karena pertama kalau misalkan dari segi ekonomi, pasti ada siswa yang ekonominya dari menengah ke atas pasti merasa kalau misalkan dengan ditidaknya karya wisata itu sangat menyayangkan. Tapi untuk siswa yang ekonominya menengah ke bawah, itu kan menurut salah satu hal yang bisa meringankan gitu. Dan nggak perlu jadi beban atau pikiran mereka karena kan mereka pasti mikir kayak aduh kalau nggak ada uang nggak akan bisa ikut dan segala macamnya. Jadi kebijakan ini juga kembali lagi ke gimana cara siswa menjalani. Oh iya. Baik, nomor 7 yang paling terakhir, apabila kakak bisa memberi saran gitu ya untuk kebijakan seperti apa yang sebaiknya diterapkan oleh sekolah agar tetap disiplin dan efektif tetapi tidak menimbulkan tekanan berlebih bagi siswa. Kalau untuk soal kebijakan baru, rasanya kalau misalkan saya sebagai siswa kalau untuk bikin kebijakan baru agak susah sih bahasanya. Tapi mungkin revisi mungkin. Ya, mungkin semacam saran aja Mas. Iya, mungkin semacam saran aja kayak misalkan karya wisata, pembatasan karya wisata mungkin bisa diakalin dengan jalan-jalan di sekitar Jawa Barat atau kemana, atau mungkin acara-acara yang di luar sekolah lah yang bisa ngebangun chemistry antar siswa selain kegiatan belajar gitu. Terus perihal kalau 6.30 rasanya aku nggak akan ada komentar karena bingung mau digimanain lagi, soalnya udah berjalan lama juga kan. Terus dengan adanya TKA ini menurut aku juga saya pribadi setuju sih dengan adanya TKA ini. Jadi nggak ada saran atau pendapat yang terlalu gimana-gimana. Iya, oke. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Kak Kaila. Oke semuanya, jadi kali ini kita sudah mendapatkan subjek dari kelas 11. Sebelumnya boleh diperkenalkan kan namanya? Nama saya Akval Gifari dari kelas 11 A3. Oke, langsung aja ke pertanyaan. Jadi kita punya 7 pertanyaan ya Kak. Kakak bisa jawab sesuai pendapat Kakak. Oke, yang pertama, bagaimana pendapat Kakak tentang penerapan kebijakan baru di sekolah seperti pembatasan kegiatan berbiaya, penetapan jam masuk pukul 6.30, dan pelaksanaan tes kemampuan akademik yaitu TKA? Oke, yang pertama itu tentang acara yang biaya. Nah, menurut saya itu sebenarnya lumayan kurang efektif sih karena semua acara itu pasti butuh biaya untuk sarana dan prasarana. Jadi kalau menurut saya sendiri, acara itu seharusnya sedikit
bantu gitu biaya-biayanya. Nah kalau untuk pelaksanaan TKA ini sebenarnya efektif buat kelas 12 karena bisa melihat gitu bagaimana mereka kemampuan akademik mereka dari awal sampai akhir mereka, dari awal kelas 10 sampai kelas 12. Di sini tuh mereka benar-benar bisa dilihat bahwa mereka itu pantas buat SNBP-nya. Jadi nggak cuman kayak apa ya, nggak cuman sebatas gelar gitu SNBP itu. Jadi bisa kelihatan mana yang layak, mana yang enggak. Dan buat 630 juga sebenarnya itu bagus sih, bisa melatih kedisiplinan dari murid-murid. Jadi mereka bisa lebih efektif bangun pagi, melakukan aktivitasnya lebih produktif di siangnya karena dari paginya udah padat aktivitas, jadi di siangnya bisa lebih free gitu. Menurut aku gitu. Lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut kakak, apa tujuan utama dari kebijakan-kebijakan tersebut? Apakah kakak merasa kebijakan ini benar-benar membantu meningkatkan kedisiplinan dan keadilan di lingkungan sekolah? Menurut saya sih, ya lebih meningkatkan keadilan dan juga kedisiplinan. Yang pertama itu yang datang jam 6.30, benar-benar menunjukkan bahwa kita itu harus disiplin, bangun pagi dan datang ke sekolah tepat waktu. Kalau untuk TKA, kita harus disiplin dalam belajar dan juga kita harus disiplin dalam mengerjakan tugas agar bisa meraih SNBP dan juga meraih bagaimana kita bisa mampu gitu di SNBP-nya. Dan buat apa namanya itu yang biaya ya? Ya, biaya. Biaya itu sebenarnya efektif juga dan kurang adil karena itu seharusnya bisa dibantu sedikit saja dari sekolah untuk biaya acara-acara. Selanjutnya, nomor 3, bagaimana perasaan kakak terhadap kebijakan tersebut? Apakah kakak merasa nyaman, terbebani secara akademik, atau malah jadi lebih termotivasi? Kalau untuk saya sih lebih termotivasi untuk belajar dan juga disiplin ya. Karena datang pagi itu bisa benar-benar melatih kita. Nanti untuk TKA bisa lebih belajar dengan giat lagi kayak bimbel ataupun belajar mandiri. Dan sebetulnya untuk yang biaya saya masih kurang setuju karena kurang adil untuk sekolah dan juga ke kitanya karena kita juga butuh bantuan dari sekolah. Oke. Selanjutnya, nomor 4. Menurut kakak sejauh mana pembatasan kegiatan seperti karya wisata atau acara berbiaya memengaruhi kreativitas, kebersamaan, dan kegiatan sosial antar siswa? Kalau contohnya karya wisata sih itu benar-benar membatasi banget ya. Soalnya biasanya kan dulu itu karya wisata itu bisa dibuat bonding dan juga bareng-bareng gitu sama murid. Nah kalau menurut saya itu harusnya diadakan aja, tapi yang tidak membebani ke keluarga dan juga orang tua, misalkan dananya sedikit saja, ataupun itu ditalangin oleh sekolah gitu. Selanjutnya, nomor 5, apakah kebijakan jam masuk pagi dan TKA ini memengaruhi semangat belajar, prestasi akademik, atau kondisi psikologis kakak selama sekolah? Kalau dari saya sih ya sangat mempengaruhi, lebih tepatnya lebih ke semangat buat belajarnya sih. Buat psikologis juga mungkin ada yang efeknya negatif, tapi ada juga banyak yang positif, jadi mereka itu lebih semangat dan juga lebih giat. Selanjutnya, nomor 6, menurut kakak apakah dampak kebijakan-kebijakan ini sama bagi semua siswa atau berbeda tergantung pada latar belakang ekonomi dan kemampuan akademik masing-masing? Kalau menurut saya sih lebih ke latar belakangnya ya. Jadi tiap orang itu beda-beda dan juga pasti efek negatif, dampak negatif, positifnya pasti juga beda-beda. Dan juga dari latar belakang itu kita bisa lihat bagaimana yang lebih mampu dan bagaimana yang kurang mampu. Oke, bagus banget. Dan pertanyaan terakhir, nomor 7, yaitu kalau kakak bisa memberi saran kebijakan seperti apa yang sebaiknya diterapkan sekolah agar tetap disiplin dan efektif, tapi tidak menimbulkan tekanan berlebih bagi siswa. Saran peraturan gitu loh. Saran peraturan. Ya. Sebenarnya contohnya itu bisa kayak datangnya lebih pagi, tapi kalau jam pulangnya dikurangi sedikit ya, misalkan lagi jam 2 gitu pulangnya. Ya, jangan jam 3 ya. Ya, karena bisa membebani juga ke murid-murid karena pulang sore kita nggak ada waktu buat bonding sama keluarga, hanya di weekend aja. Kayak terus tuh banyak aktivitas yang dilakukan murid-murid kayak aktivitas bimbel ataupun ekskul yang lain-lain. Jadi kalau menurut saya jam pulangnya lebih bentar gitu, jam 2 contohnya. Oke.
Nah, Kak, tadi Kakak udah menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman saya ya, Kak. Tetapi sebelumnya tuh kami pernah melakukan wawancara juga kepada dua orang trimitra, yaitu Kak Joshua dan Kak Ratu. Kak Joshua tuh mengatakan bahwa kebijakan ini tuh sangat membebani siswa gitu. Karena dari kebijakan masuk jam 6.30 aja itu sulit ya buat diadaptasi oleh siswa-siswa. Tetapi Kak Ratu sebaliknya, kalau Kak Ratu tuh malah lebih menyetujui terhadap kebijakan ini karena dianggap lebih mendisiplinkan siswa dengan bangun lebih pagi sehingga bisa lebih mengatur waktu dengan baik. Nah, kalau menurut Kakak dari statement Kak Ratu sama Kak Joshua ini tuh gimana menurut Kakak? Sebenarnya kalau saya lebih condong itu ke statementnya Kak Ratu sih. Tapi menurut saya, walaupun statement-statement itu benar, kita bisa melatih kedisiplinan ataupun yang lain-lain. Nah, menurut saya harusnya ada sedikit keringanan buat siswa-siswa seperti yang rumahnya jauh itu kalau datang lebih pagi itu harusnya di keringanan lagi. Dan juga untuk TKA harusnya ada sistem-sistem yang lainnya yang bisa meringankan mereka buat belajar lebih giat dan juga lebih nyaman buat merekanya. Jadi nggak terpaku sama ujiannya aja. Baik. Terima kasih Kakak untuk waktunya. Halo teman-teman semuanya, di sini kami telah menghadirkan 3 subjek penelitian dari kelas 11. Halo semuanya, aku Cahaya Nidala dari kelas 11D. Aku Ica dari kelas 11B. Dan aku Rashid dari kelas 11B. Nah, teman-teman semua di sini sama seperti sebelumnya, kita akan mewawancarai terkait perspektif siswa-siswi SMA Negeri 1 Cimahi terkait kebijakan yang baru-baru ini diterapkan. Jadi, pertanyaan pertama, bagaimana pendapat kakak tentang penerapan kebijakan baru di sekolah seperti pembatasan kegiatan berbiaya, penetapan jam masuk pukul 6.30 dan pelaksanaan tes kemampuan akademik? Nah, kalau untuk aku sih yang masuk jam 6.30 itu kurang efektif ya. Karena kan semua anak-anak harus tidur jam 8 jam nih. Iya. Nah, sedangkan orang-orang pasti ada yang bimbel dulu pulang sekolah tuh, apalagi sekarang tuh pulang sore terus. Jadi kurang efektif buat siswa-siswi sekarang nih, karena kan kita butuh tidur yang cukup. Karena itu menurut kesehatan juga gak baik kalau misalnya kita kurang tidur juga. Oke, itu aja Kak. Baik. Untuk ujian ini yang TKA aku kurang setuju karena kita udah ada PSAT nih, penilaian akhir semester, terus kita ditambah lagi harus TKA, nambah beban belajar siswa dan nyambung sama yang masuk 6.30. Gak efektif dong kalau kita ada TKA, ujian dan lain-lainnya, membebani siswa banget gitu. Oh iya, baik. Kalau dari aku yang buat pembatasan biaya nih, karena maksudnya kan dari awal juga ya pembatasan yang buat biaya itu sebenarnya nggak dipaksa juga kan. Jadi maksud aku tuh kenapa harus ditidakkan kalau emang nggak dipaksa gitu ya. Padahal maksud aku kayak study tour itu malah efektif banget, bikin kita lebih paham mengenai pembelajaran. Selain kayak misalnya kan di sekolah tuh pasti mau monoton aja ya. Jadi kayak kita buat refreshing juga, sekalian kita buat belajar juga. Jadi kayak lebih bermanfaat gitu aja sih buat kalau misalnya study tour. Dan sayang banget kalau misalnya pembatasan biaya itu ya dibatasin gitu ya. Jadi kayak sayang banget aja. Terima kasih. Nah, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Menurut kakak-kakak, apa tujuan utama dari kebijakan-kebijakan tersebut? Apakah kakak-kakak merasa kebijakan ini benar-benar membantu meningkatkan kedisiplinan dan keadilan di lingkungan sekolah? Sebenarnya sih gak mendukung banget ya. Soalnya di sini tuh udah kebiasaan masuk jam 7, tiba-tiba jam 6.30, terus banyak tugas, banyak yang segala macam lah, itu bikin kita gak fokus apa-apa. Jadi kayak kurang refreshing gitu otaknya tuh, gak bisa. Jadi aku tuh kalau misalnya bisa mah, jadi dibalikin aja ke yang awal. Dan pembelajaran juga kalau bisa jangan mendadak tiba-tiba ganti ini. Kurikulum kan gak jelas ya sekarang. TKA juga sama, kita kan disuruh belajar nih, bukannya meningkatkan kualitas belajar kita, tapi kita malah kurang tidur atau sebagainya. Apalagi kita tahu nih di Semansa tuh banyak tugasnya susah-susah gitu. Kalau pembatasan biaya tadi kayak tadi aku bilang ya, maksudnya kalau emang mau lebih diefektifkan gitu pembijakan pemerintah yang saat ini, ya kenapa tidak ada salahnya gitu ya buat ada kayak biaya ini gitu ya, buat kayak study tour, jalan-jalan gitu kan, karena maksudnya kita juga bisa kayak refreshing lagi gitu lah. Jadi kan yang kita tadi capek di sekolah, bahkan kita tuh kayak mumet di sekolah ini, bisa kayak kita tuh belajar sambil kayak refreshing sambil senang-senang. Jadi kita tuh nggak mikirin tugas ini. Jadi kita tuh sambil belajar, sambil jalan-jalan juga, sambil refreshing juga. Oh iya, baik.
Bagus sekali jawaban dari kakak-kakak. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Bagaimana perasaan kakak-kakak terhadap kebijakan tersebut? Apakah kakak merasa nyaman, terbebani secara akademik, atau malah menjadi lebih termotivasi? Sebenarnya 50-50, makin kayak aduh ya juga gitu, sekarang udah gini terus nanti juga PTN kan harus belajar sungguh-sungguh gitu, terus TKA juga membantu banget buat PTN, tapi ya kurang efektifnya tuh buat bangun tidur kurang ya. Untuk TKA mungkin ada sama 50-50. Ada orang yang mungkin malas belajar, ada yang ambis mungkin terbantu dengan adanya TKA ini. Jadi gimana orangnya aja sih, tergantung. Iya. Kalau buat yang tadi itu biaya ya, masalah biaya itu maksudnya kan secara garis besarnya ini pasti ada yang setuju, ada yang enggak ya. Tapi kalau dari aku sendiri nih, kalau aku kurang setuju, kenapa? Karena maksudnya bahkan kita aja tuh bisa terbebani secara akademik dan secara non akademik juga mungkin bisa ya, karena dari pembelajaran juga kayak monoton aja gitu mungkin di sekolah ya, kayak penjelasan, presentasi dan lain sebagainya. Jadi kayak dari study tour ini tuh bisa gitu ya menghadirkan suasana belajar baru lah yang lebih menyenangkan kayak gitu. Oh iya. Baik, lanjut ke pertanyaan nomor 4. Menurut kakak, sejauh mana pembatasan kegiatan seperti karya wisata atau acara berbiaya mempengaruhi kreativitas kebersamaan dan kegiatan sosial antar siswa? Berarti kakak aja ya? Kalau aku sendiri ya itu tuh mempengaruhi banget, karena maksudnya dari yang study tour itu kan kita juga bisa menjadi lebih erat ya, kayak pertemanan, apalagi kalau misalnya sekelas itu kayak bisa jadi keluarga gitu kan, keluarga di sekolah. Jadi kayak kataku sayang banget gitu loh, bahkan dihilangkan gitu rasa kekeluargaannya. Terus buat kreativitas juga, apalagi kalau misalnya di study tour kayak kita sambil nyanyi-nyanyi bareng, terus kayak menampilkan penampilan kelas bareng. Jadi kayak sayang banget kreativitas dan keluarga itu bakal jadi berkurang banget gitu karena tidak adakannya study tour gitu ya. Baik. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Apakah kebijakan jam masuk pagi dan TKA ini mempengaruhi semangat belajar siswa, prestasi akademik, atau kondisi psikologis kakak-kakak selama bersekolah? Di tengah aja biar. dua ya. Jadi kalau menurut aku sih mengganggu ya, kayak mengganggu banget. mengganggu yang biasanya bisa istirahat cukup jadi kayak oh ya ini ada tugas ini, ada tugas ini jadi bahkan kita habis pulang sekolah nih jam 3 nih, taruh aja jam 3. Terus kita harus les 3 jam. Kita cuma kepake waktu tidur 5 jam lah kira-kira. Oh iya, jadi bahkan jam tidurnya pun tergeser ya kak ya. Bimbel pun kan itu gak ada tugas nih, walaupun gak ada tugas tetap bimbel ya, tetap aja gitu kurang tidurnya. Baik, lanjut ke pertanyaan nomor 6. Menurut kakak-kakak, apakah dampak kebijakan-kebijakan ini sama bagi semua siswa atau malah berbeda tergantung pada latar belakang ekonomi dan kemampuan akademik masing-masing? Menurut aku sih ya tergantung kan, ada aja yang ekonominya kurang. Jadi itu sangat membantu buat mereka yang ekonominya kurang. Jadi ngebantu kayak oh ya nih bisa lewat TKA. Jadi dia belajar bersungguh-sungguh. Tapi kalau misalnya untuk yang berkecukupan kan pasti kayak ya udahlah nanti aja pakai duit aja gitu. Oh iya benar. Terus juga sebenarnya TK ini kan pakai komputer ya. Khawatirnya tuh di kayak sekolah di pelosok-pelosok. Gimana nih sinyalnya, komputernya? Yang kita khawatirin tuh itu sih. Oh iya. Kalau untuk kayak pembatasan biaya sendiri sih sebenarnya nggak apa-apa ya, karena maksudnya study tour tuh bukan kayak yang ke jauh-jauh aja gitu perginya. Bahkan bisa nih study tour kayak belajar di luar sekolah, belajar kayak ke perpustakaan Cimahi lah yang dekat nih misalnya, itu kan sambil belajar juga ya. Jadi kayak kita juga lebih senang belajar, terus lebih ini, jadi kita juga kan nggak ada paksaan sama sekali ya. Jadi menurut aku sih sayang banget kalau misalnya dihilangkan, lebih baik diadakan lagi seperti itu. Oh baik. Baik, lanjut ke pertanyaan nomor terakhir ya kak. Nomor 7. Apabila kakak-kakak bisa memberi saran kebijakan seperti apa yang sebaiknya diterapkan oleh sekolah agar tetap disiplin dan efektif tetapi tidak menimbulkan tekanan berlebih bagi siswa. Kalau aku sih mending kayak zaman dulu ya. Jadi kayak zaman ini kurikulum 2013 Ya. Itu benar-benar kayak efektif. Pulang nggak sore-sore, tugas ya masih kepegang lah, masih tidak terbebani banget gitu. Masih oke. Betul, aku mending diadain tes eligible aja, itu lebih efektif daripada harus TKA ini. Kalau TKA kan harus milih 5 mata pelajaran yang kita mau nih. Kalau tes eligible udah nih yang kita bisa aja di mana gitu, sampai mana. Kalau dari aku juga sendiri kayaknya lebih baik yang sebelum-sebelumnya ya, kebijakan-kebijakan siswa-siswa sebelumnya gitu, karena maksudnya
selain kita yang nggak mumet pelajaran juga, jadi kita tuh kayak bisa lebih senang belajar bareng teman-teman, dan bahkan tugas-tugas juga lebih sedikit gitu, karena maksudnya makin kesini kan tugas-tugas lebih dipepetin, jadi kita juga kayak dikejar banget kan sama tugas, dan lebih baik kata aku mah mending dibalikin ke ya kebijakan sebelumnya seperti itu. Baik. Nah, ini mungkin sedikit keluar dari pertanyaan di wawancara. Sebelumnya ini kita udah mewawancarai Kak Joshua dan Kak Ratu. Lalu mereka berkata kalau misalkan kalau menurut Kak Jos kebijakan-kebijakan ini lumayan membebani siswa-siswi gitu kan, sama seperti pendapat-pendapat dari kakak gitu. Tetapi berbeda halnya dengan Kak Ratu gitu. Kak Ratu bilang kalau misalkan ini semua tergantung pada kebiasaan sebelum-sebelumnya yang pernah dilakukan oleh siswa gitu kan. Kalau menurut kakak, gimana pendapat kakak nih tentang statement dari Kak Joshua dan Kak Ratu ini? Kalau buat aku sih ya aku setuju sama pendapatnya Kak Will Jos. Ya. Jadi emang benar-benar ngebebani yang nggak biasa belajar biasanya. Jadi kayak gitu. Materi juga kan jadi dikejar-kejar kayak gitu teh. Belum juga ngarenghap udah ada materi baru lagi, udah ada materi lagi. Jadi kayak aku setuju banget sih. Tapi untuk Kak Ratu benar juga karena itu semua balik lagi ke latar belakang kita masing-masing sama kebiasaan kita. Baik. Menurut Kak Willy dan Kak Ratu dua-duanya benar. Ada yang membebani siswa dan ada yang emang tergantung kitanya mau apa enggak nih untuk belajar. Kan ada nih berbagai macam siswa tuh yang suka malas belajar, malas apapun itu. Kan itu ngeganggu buat TKA-nya juga kan. Jadi emang ngaruh ke kebiasaan kitanya juga. Kalau aku sebenarnya nggak ada perbedaannya. Statement keduanya tuh aku setuju aja, karena maksudnya dari statementnya Kak William juga itu tuh benar ya. Maksudnya kayak tadi aku bilang juga membebani banget, malah maksudnya bikin mumet gitu kan. Dan kalau dari statement Kak Ratu juga aku tuh setuju, karena maksudnya emang beberapa siswa-siswi tuh mungkin emang beranggap seperti itu. Jadi kita tuh gak bisa mengambil karena perspektif diri kita sendiri kan. Jadi kayak secara garis besarnya tuh ya siswa-siswi yang lain bagaimana. Jadi aku setuju sih aja sih ke statement dua-duanya, karena maksudnya gak bisa disalahkan salah satunya dan gak bisa dibenarkan salah satunya. Jadi ya dua-duanya benar gitu. Oh iya, baik. Terima kasih kakak-kakak untuk jawabannya yang sangat bagus. Semoga teman-teman semua bisa memandang kebijakan ini dari perspektif lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak boleh nulis. Baik teman-teman semuanya, di sini kami telah menghadirkan subjek penelitian yaitu Ibu Erwin. Ya, selamat sore. Saya Erwin Kustiawati Ningsi selaku Waka Kesiswaan di SMA 1 Cimahi. Nah, Ibu ini adalah salah satu orang yang ikut menjalani kebijakan sekolah yang baru-baru ini diterapkan ya. Nah, Ibu, izin saya ingin mewawancarai Ibu terkait kebijakan sekolah yang baru ini diterapkan ya, Bu ya. Ada 7 pertanyaan, Bu. Ya. Iya. Mulai dari pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Ibu tentang penerapan kebijakan baru di sekolah seperti pembatasan kegiatan berbiaya, penetapan jam masuk pukul 6.30, dan pelaksanaan tes kemampuan akademik yaitu TKA. Kalau untuk kegiatan berbayar sebetulnya itu kalau menurut Ibu pribadi ya, satu kerugian besar, karena belajar itu kan tidak hanya di belakang meja di dalam sekolah, di lingkungan sekolah, di dalam kelas, tetapi belajar itu salah satunya ada keluar kayak outing kelas, studi kontekstual, sehingga siswa itu diharapkan ilmunya tuh nggak hanya dapat dari satu sumber guru saja, meskipun sebetulnya kita bisa cari di internet, di YouTube dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita belajar langsung, terjun langsung, itu akan berbeda hasil yang didapatkan oleh siswa. Tapi ya itu memang biayanya tidak murah dan mungkin juga akan menjadi beban orang tua. Tapi guru juga tidak boleh kehilangan ide. Bisa misalnya survei dengan cara lain, tadi kayak survei cari informasi di media-media
sosial, dari pengalaman, atau misalnya jika pulang kampung melewati daerah tersebut bisa mampir sebentar dengan orang tuanya. Tapi kan tidak semua siswa punya kesempatan seperti itu ya. Sebetulnya sih kalau include ya sayang juga. Padahal kan biaya itu bisa juga dengan menabung, menyisihkan uang jajan dan lain sebagainya. Itu ya kalau terkait pembelajaran yang tadi. Terus kalau terkait masuk jam 6.30 itu sebetulnya bagus juga. Karena apa? Kalau terutama siswa muslim habis sholat subuh jadi nggak usah tidur lagi. Semua itu tergantung niat ya. Niatnya 6.30 karena itu juga program dari Gubernur Pak Deddy Mulyadi, ya kita harus mematuhi aturan itu. Toh tidak ada jeleknya, kita harus belajar bertanggung jawab, kita lebih pagi itu lebih fresh gitu ya. Gitu. Terus kalau terkait TKA itu kan tes kemampuan akademik, memang tidak pemerintah mencanangkan bahwa siswa boleh tidak ikut. Tetapi kalau di sini di sekolah kita khususnya wajib ikut karena kedepannya kita tidak ada yang tahu. Nah terkait TKA itu adalah nilai yang didapatkan nanti berdampingan dengan nilai rapot untuk SMBP. Untuk memvalidasi ya, Bu? Iya, ke situ sebetulnya. Tapi kan ke depan kita nggak tahu nanti seperti apa karena sekarang baru dimulai. Ya, itu ya. Baik Ibu, bagus sekali untuk jawabannya. Lanjut ke pertanyaan ke nomor 2. Menurut Ibu, apa tujuan utama dari kebijakan-kebijakan tersebut? Apakah Ibu merasa kebijakan-kebijakan ini benar-benar membantu meningkatkan kedisiplinan dan keadilan di lingkungan sekolah? Kebijakan itu kalau Ibu rasa tidak berat ya? Kalau anaknya yang rajin itu biasanya nggak berat karena kita hanya mundur 15 menit. Ya kan dari 6.45 ke 6.30 toh jam-jam segitu juga biasanya kita sudah ada di sekolah. Nah kalau untuk kedisiplinan itu pasti tentu karena bagaimanapun juga niat awalnya itu kita ke sekolah mau apa, mau dapat apa. Jangan sampai ke sekolah hanya sampai depan aja, sampai gerbang, sampai pintu kelas, balik lagi masuk ke kelas kita nggak dapat apa-apa, itu kan rugi sekali kita gitu ya. Apalagi tadi jadi pertanyaannya itu lebih ke arah apakah kebijakan-kebijakan ini tuh meningkatkan kedisiplinan dan keadilan tentu. atau tidak gitu Bu. Dari kebijakan itu selain dari masuk jam 6.30 dari TKA sama pembatasan kegiatan berbiaya itu. Tadi sudah dijawab di awal ya yang itu. Kalau disiplin pasti. Terus 6.30 itu saya rasa agar siswa itu siap untuk ke depan. Nanti ke depan itu seperti apa. Lalu digabungkan juga dengan jam masuk kantor. Oh iya. Jadi biar tidak barengan waktunya sehingga menghindari kemacetan di jalan. Tapi ternyata survei membuktikan semuanya ikutan masuk berangkat pagi. Jadi keneh-keneh macetnya. Kalau lihat dari situ tidak ada perubahan yang berarti. Tapi kalau untuk 6.30 tentunya pasti akan membuat dan mengikat siswa itu untuk bertanggung jawab terhadap komitmen jam yang sudah dicanangkan, yang sudah ditetapkan 6.30. Ya. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Bagaimana perasaan Ibu terhadap kebijakan tersebut? Apakah Ibu merasa lebih nyaman atau malah terbebani selama menjalankan kebijakan-kebijakan ini gitu, Bu? Kalau lebih nyaman enggak juga, biasa aja. Karena saya biasa di sekolah itu jam 6.10, jam 6.15 sudah ada di sekolah. Jadi dari sebelum ada 6.30 ya, Ibu dari pagi juga sudah ada di sekolah. Jadi tidak ada beban. Semua itu dijalani dengan ikhlas karena kita punya satu tujuan yaitu mencerdaskan anak bangsa gitu ya. Baik Ibu. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Menurut Ibu, sejauh mana pembatasan kegiatan seperti karya wisata atau acara berbiaya mempengaruhi kreativitas kebersamaan dan kegiatan sosial antar siswa?
Membatasi apa? Membatasi kreativitas. Iya. Saya rasa kalau membatasi kreativitas tidak ya, hanya mungkin beda suasana. Biasanya kalau kelas 3 nih, kelas 3 itu kan misal Karwis di kelas 10, kelas 11. Terus kelas 12-nya itu nanti ada perpisahan-perpisahan, ada buklet, ada melanjutkan perguruan tinggi, les dan lain sebagainya, sehingga orang tua sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu setiap di akhir tahun yang untuk kelas 12 pasti harus menyiapkan budget ekstra. Nah, tidak semua orang tua itu dalam kondisi ekonomi yang bagus. Jadi kita juga harus berempati. Yang berlebih harus cooling down, yang biasa saja atau kurang harus up, harus naik agar terjadi keseimbangan gitu ya. Jadi kalau kreativitas saya rasa enggak, karena anak itu justru dalam keterbatasan biasanya menciptakan kreativitas yang di luar dugaan gitu ya. Lanjut ke pertanyaan nomor 5 ya Bu ya. Apakah kebijakan jam masuk pagi dan TKA ini mempengaruhi semangat belajar siswa, prestasi akademik, atau kondisi psikologis siswa selama bersekolah? Survei kemarin waktu tes kesehatan dari Puskesmas, rata-rata siswa yang akan menghadapi TKA itu mengalami anxiety yang tinggi, tingkat kecemasan yang tinggi. Karena kan baru pertama, bentuk soalnya seperti apa, kerjanya bagaimana, kita belum tahu karena sekarang baru di awal. Tapi dengan adanya simulasi, gladi bersih, anak sudah mulai terbiasa gitu. Kalau yang lain-lainnya rasanya ya tidak ada lah, sama aja gitu. Baik. Lanjut ke pertanyaan nomor 6 ya Bu ya. Menurut Ibu, apakah dampak kebijakan-kebijakan ini sama bagi siswa atau malah mungkin berbeda tergantung pada latar belakang ekonomi dan kemampuan akademik masing-masing siswa? Jawaban yang kedua. Iya. Ya kan? Iya benar. Jawaban yang kedua, semua itu kembali ke niat. Iya. Dalam keterbatasan, kalau niatnya kuat, itu semua akan terbayarkan. Tetapi kalau niatnya sudah tidak punya motivasi belajar, diberi apapun ya akan mental, mundur teratur gitu. Siswa yang masuk SMA 1 itu siswa-siswa yang punya daya juang tinggi, yang siap berkompetensi di lanjutkan ke jenjang lebih tinggi, kebanyakan seperti itu. Jadi kalau siswa-siswa yang sekiranya sudah tidak punya kan di SMA 1 itu terkenal tugasnya banyak-banyak katanya ya. Nah, kalau tidak terbiasa, begitu masuk perguruan tinggi kaget. Terus biasa di SMP-nya santai, begitu masuk SMA 1 kaget. Nah, kaget-kaget itu kalau nggak cepat beradaptasi, ya akhirnya mundur teratur. Itu jadi kayak hukum alam gitu. Siapa yang tangguh, siapa yang kuat mentalnya, mereka itu yang nanti bakal insya Allah berhasil untuk lanjut ke babak berikutnya gitu. Jadi ini semua menurut Ibu tergantung pada niat siswa ya Bu ya, dan motivasi. Iya Bu. Dan dari niat itu sekolah juga membantu siswa untuk beradaptasi ya Bu ya dari kebijakan itu. Sekolah itu kan bagaikan apa sih? Kalau orang itu menggiring gitu. Sekolah adalah, terutama sekolah formal itu akan menggiring siswa-siswa, akan membantu, karena kami ini kan fasilitator. Ya, fasilitator. Nah, fasilitator itu akan bekerja, akan sekuat tenaga membantu siswa. Pasti kan pengen yang terbaik ya. Gitu. Apapun ingin yang terbaik buat siswanya. Gitu. Agar kalau siswanya misalnya terserap di perguruan tinggi negeri, akan menaikkan
akreditas sekolah juga gitu. Jadi semuanya saling membantu, saling mengisi, saling menguntungkan. Terus motivasinya dulu dari SMP cita-cita masuk ke SMA 1 itu mau apa, mau kemana, itu kan harus sudah dipikirkan. Kalau hanya ke SMA 1 yang penting sekolah aja, ya rugi, lulus nggak dapat apa-apa, gitu. Ya. Baik, ini mungkin ada satu pertanyaan lagi yang di luar konteks wawancara ya Bu ya. Jadi sebelumnya tuh kita udah melakukan wawancara ke banyak siswa gitu ya Bu ya. Cuman mereka tuh kebanyakan dari mereka tuh mengatakan bahwa kebijakan ini tuh memberatkan mereka. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini nggak terlalu membebanin karena emang sudah terbiasa gitu ya Bu ya untuk melakukan itu. Nah menurut Ibu apa tanggapan Ibu deh terkait statement dari siswa-siswi yang kebanyakan ini lebih terbebani dari kebijakan ini? 630 gitu, terbebani banget gitu. Kalau Ibu sih berada di tengah-tengah ya. Kembali lagi ke niat awal. Niat awalnya kalau ingin sekolah yang bagus, sekolah niatnya itu menimba ilmu, mencari berkah. Ya jalani aturannya. Toh sekolah juga nggak asal ambil 630, bukan dari sekolah, kan dari pusatnya sudah seperti itu. Gitu. Kalau siswa-siswa yang keberatan, ya tolonglah di manajemen waktunya. Tidur nggak terlalu malam, mengerjakan tugas nggak sampai larut. Terus ingat kewajibannya besok itu masih ada jam sekolah, masuknya pagi, bangunnya lebih pagi. Agar bangunnya lebih pagi itu harus bagaimana. Tapi kan kalau anak sekarang tuh kalau sudah pegang gadget itu kan dunia serasa milik sendiri kan, gitu ya. Jadi kembali lagi ke motivasi dalam diri, motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsiknya berarti nanti kalau saya masuk pagi, saya bisa berangkat lebih awal. 1, belajar lebih fokus, tidak tergesa-gesa, itu tidak macet-macetan. Itu beda lagi dengan kalau kita berangkatnya terlambat, itu kan deg-degan, udah nggak fokus, udah buyar, gitu. Ya, pokoknya tetap semangat. Yang jelas Ibu di tengah-tengah. Yang masih keberatan, mudah-mudahan cepat beradaptasi. Yang sudah beradaptasi, mudah-mudahan bisa bertahan. Seperti itu, ya. Amin, terima kasih ya Ibu untuk jawabannya. Semoga dari wawancara ini juga bisa membuka mata siswa agar lebih menerima kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh sekolah. Terima kasih Ibu. Saya sama teman saya izin pamit ya Bu ya. Misi.